Halo guys, jumpa lagi dengan channel edukatif Mas Dosen. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan materi mekanika tanah, subbahasan yaitu klasifikasi tanah. Klasifikasi tanah dalam ilmu geoteknik dikenal dengan berbagai macam sistem klasifikasi. Nanti kita akan bahas berbagai macam sistem klasifikasi tersebut, yaitu diantaranya yang pertama, klasifikasi tanah berdasarkan teksturnya, kemudian klasifikasi tanah berdasarkan butiran tanah. Yang ketiga, klasifikasi tanah menurut sistem klasifikasi USGS atau yang lebih dikenal dengan sistem Unified. Kemudian yang terakhir nanti dibahas mengenai klasifikasi tanah berdasarkan sistem ASTO. Juga akan ditampilkan beberapa contoh aplikasi dari penggunaan klasifikasi tanah tersebut. So, jangan sampai ketinggalan untuk menyaksikan seluruh rangkaian video ini. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe channel Mas Dosen ini dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi terkait video edukatif lainnya. Oke, akan kita mulai pembahasannya. Jadi, seperti saya sampaikan di depan tadi, untuk bahasan kali ini kita ada 4 klasifikasi dan nantinya ada satu contoh aplikasi klasifikasi tanah. Yang pertama yaitu klasifikasi berdasar tekstur tanahnya. Kemudian klasifikasi berdasarkan butiran tanah, klasifikasi berdasarkan USGS atau ini yang lebih dikenal sebagai Unified dan sekarang diadopsi oleh ASTM. Kemudian yang keempat yaitu klasifikasi berdasarkan ASTO. Dan yang terakhir nanti adalah aplikasi dari penggunaan klasifikasi tanah. Baik, sebelum mulai mungkin akan kita bahas pendahuluannya. Jadi apa itu klasifikasi tanah? Jadi pada awalnya metode klasifikasi tanah itu yang banyak digunakan yaitu secara pengamatan kasat mata atau visual identification melalui pengamatan tekstur tanahnya. Jadi ini sistem yang sangat sederhana sekali, hanya mempergunakan indera penglihatan kita untuk mengklasifikasikan jenis tanah berdasarkan teksturnya. Kemudian berlanjut pada tahapan perkembangannya digunakan ukuran butiran tanah dan plastisitas. Jadi ini lebih advance untuk mengetahui identifikasi dari jenis tanah. Karakteristik tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan kelompok klasifikasinya. Nah, seperti yang kita tahu, sistem klasifikasi tanah secara umum yang banyak digunakan yaitu sistem klasifikasi USDA, ini dari Departemen Pertaniannya Amerika. Terus kemudian sistem Unified, ini juga dari berkiblatnya masih di Amerika. Kemudian yang terakhir yaitu ASTO. Nah, ini contoh apabila penggunaan klasifikasi tanah hanya berdasarkan teksturnya pada awal-awal. Jadi misalkan ini ada sampel klasifikasi 9 contoh tanah. Mulai dari yang pertama itu kerikil, ini teksturnya sangat kasar, kemudian yang kedua teksturnya kasar, yang semakin kecil ini kerikil kasar, dan lain sebagainya sampai di ujung ini ada bungkah lempung dengan tekstur yang kasar. Jadi ini masih berdasarkan hanya teksturnya dan pengamatan secara visualisasinya. Baik, kita lanjut. Yang pertama yaitu klasifikasi tanah berdasar tekstur. Ini pertama kali dikembangkan oleh United States Department of Agriculture atau USDA. Ini adalah Departemen Pertanian dari Amerika Serikat. Tekstur merupakan keadaan permukaan tanah yang bersangkutan dipengaruhi oleh ukuran tiap-tiap butir yang ada di dalam tanah tersebut. Klasifikasi ini pertama kali dikembangkan oleh Departemen Pertanian dari Amerika atau USDA. Kemudian sistem ini didasarkan pada ukuran batas dari butiran tanah, seperti nanti yang kita lihat pada gambar klasifikasi USDA. Nah,
Klasifikasinya cukup sederhana, jadi hanya ada 3 kelompok, di mana di sini yang pertama adalah pasir. Itu bila mana butiran dengan diameternya antara 2 sampai 0,05 mm. Kemudian klasifikasi kedua yaitu lanau, yaitu di mana butirannya itu diameternya 0,05 sampai 0,002 mm. Kemudian dianggap klasifikasi ketiga sebagai lempung bila butirannya dengan diameter kurang dari 0,002 mm. Hanya ada 3 ini saja klasifikasi berdasarkan USDA. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kita langsung ke contoh aplikasi untuk memudahkan gambaran atau penjelasan dari klasifikasi berdasarkan tekstur USDA. Di sini ada contoh suatu sampel tanah dengan komposisi berupa 14% pasir, kemudian 36% lanau, dan 50% lempung. Tentukan klasifikasi tanah tersebut menurut sistem USDA. Oke, jadi di sini kita mempunyai bagan klasifikasi dari yang dikembangkan oleh USDA, di mana kita di sini mempunyai 3 segmen atau 3 pengklasifikasian yang sudah kita sebutkan di depan, yaitu persen dari pasir atau sand, kemudian persen dari lumpur atau silt atau lanau, kemudian persen dari lempung atau clay. Nah, kombinasi dari 3 klasifikasi ini nanti kita akan masukkan ke bagan sehingga kita dapatkan jenis-jenis tanah yang dimaksud. Oke, jadi kita tadi punya pasir 14%. Nah, ini kita masukkan pasir 14% kira-kira di sini. Kita tarik ke garis sejajar dengan garis bantu ini. Oke, kemudian lanau kita masukkan silt atau lanau ini sekitar 36%. Garis ini kita potongkan sejajar dengan garis bantunya. Kemudian lempung itu 50%, kita perpanjang garisnya sehingga nanti dia akan bertemu di satu titik temu yang menunjukkan bahwa itu klasifikasi dari suatu sampel tanah A tadi. Nah, kalau kita lihat di sini, dari pertemuan ketiga unsur elemen tadi, kita mendapatkan klasifikasi tanah dimaksud adalah tanah liat atau clay. Jadi tanah A tadi menurut sistem USDA dia adalah tanah liat atau tanah clay. Oke, kita lanjutkan untuk yang kedua yaitu klasifikasi tanah berdasarkan sistem USGS atau yang lebih dikenal dia sebagai Unified Soil Classification System. Klasifikasi ini pertama kali diajukan oleh seorang ahli geoteknik Casagrande dan selanjutnya dikembangkan oleh United States Bureau of Reclamation atau USBR dan United States Army Corps of Engineers atau USAID. Nah, sistem USGS ini lambat laun diadopsi oleh sistem ASTM di mana penggunaannya hampir sama. Dalam sistem ASTM Designation D2847 menguraikan sistem untuk menentukan nama kelompok tanah itu dengan ketentuan sebagai berikut. Oke, untuk yang pertama yaitu fraksi butir kasar itu bila mana nilai presentasenya kurang dari 50% presentase tersebut lolos saringan nomor 200. Saringan nomor 200 merupakan saringan paling kecil dengan ukuran diameter ayakan sebesar 0,075 mm. Yang kedua yaitu fraksi butir halus, yaitu di mana apabila lebih dari 50% presentase tersebut lolos saringan nomor 200 atau saringan paling kecil. Oke, yang ketiga fraksi gravel, yaitu di mana apabila lebih dari setengah fraksi kasar tersebut tertahan pada saringan nomor 4. Saringan nomor 4 merupakan saringan paling besar yaitu diameter ayakannya sebesar 4,75 mm.
Untuk yang terakhir yaitu fraksi sen, itu apabila lebih dari setengah fraksi kasar yang kita saring awal tadi berada antara ukuran saringan nomor 4 sampai dengan nomor 200. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk klasifikasi dari USCS atau Unified ini, apa yang faktor-faktor perlu kita perhatikan dalam pelaksanaan untuk klasifikasi supaya didapatkan hasil yang tepat? Nah, yang pertama yaitu presentase butiran yang lolos dari ayakan nomor 200. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ini adalah fraksi dari halus. Yang kedua, presentase dari fraksi kasar yang lolos ayakan nomor 4. Kemudian yang ketiga, koefisien keseragaman atau uniformity coefficient atau lebih dikenal dengan CU, dan koefisien gradasi atau gradation coefficient yang lebih kita sering kenal dengan nama CC, di mana untuk tanah 0 sampai 12% lolos ayakan nomor 200. Nah, ini yang poin ketiga perlu diperhatikan. Selanjutnya, faktor yang perlu diperhatikan lagi adalah batas cair atau liquid limit dan indeks plastisitas atau plasticity index bagian tanah yang lolos ayakan nomor 40, di mana untuk tanah lebih dari 50% atau lebih yang lolos dari ayakan nomor 200. Ini berarti untuk tanah silt atau clay yang kita perhatikan apabila kita menggunakan faktor dari LL dan PI ini. Nah, ada ketentuan lain bila mana presentase butiran yang lolos dari ayakan nomor 200 berada di antara 5-12%, maka nantinya dalam klasifikasi dibutuhkan suatu simbol ganda. Simbol ganda ini seperti apa? Nah, ini contohnya misalkan gravel atau kerikil, itu simbol gandanya nanti bisa GWGM, GWGC, GPGM, GPGC, dan lain sebagainya. Nanti kita coba jelaskan di tabel supaya lebih mudah. Untuk sen, yaitu dengan simbol SWSM, SWSC, SPSM, SPSC, dan sebagainya. Ini nanti coba kita jelaskan di tabel supaya lebih jelas. Nah, di sistem klasifikasi USCS atau Unified ini, pada dasarnya tanah dikelompokkan dalam dua kelompok besar. Yang pertama yaitu tanah berbutir kasar atau coarse grain soil dan tanah berbutir halus atau fine grain soil. Apa itu perbedaannya? Jadi yang dimaksud tanah berbutir kasar yaitu tanah kerikil dan pasir di mana kurang dari 50% berat total contoh tanah tersebut lolos ayakan nomor 200. Jadi dia tertahan atau tidak lolos dari ayakan nomor 200 kurang dari 50%. Berarti secara kumulatif lebih besar yang lolos saringan 200. Yang selanjutnya, simbol dari kelompok ini dimulai dengan huruf awal yaitu G atau kita sebut gravel, dalam bahasa kita disebutnya kerikil atau tanah berkerikil. Kemudian yang kedua simbolnya adalah S atau sand, di bahasa kita disebutnya pasir atau tanah berpasir. Untuk selanjutnya, tanah berbutir halus itu yang dimaksud seperti apa? Yaitu tanah di mana lebih dari 50% berat total contoh tanah tersebut lolos dari ayakan nomor 200. Ini adalah ayakan yang paling kecil, bila mana lebih dari 50% kumulatifnya, maka dianggapnya adalah tanah berbutir halus. Nah, simbol dari kelompok tanah ini nantinya akan dimulai dari huruf awal M, yaitu untuk lano atau silt anorganik. Kemudian C itu untuk clay atau lempung anorganik. Selanjutnya ada simbol O, itu nantinya untuk lano organik atau dan lempung organik. Kemudian ada simbol PT, ini untuk tanah gambut atau pit atau tanah muk dan tanah lain dengan kadar organik yang
tinggi. Jadi ini dua kelompok tanah besar yang diberikan simbol menurut sistem Unified atau USGS. Nah, nanti juga ada simbol-simbol lain yang mendampingi simbol utama tadi untuk klasifikasi USGS. Di antaranya misalkan ada W itu yaitu well graded atau tanah dengan gradasi yang baik. Kemudian ada simbol P yaitu poorly graded yaitu tanah dengan gradasi yang buruk. Kemudian ada simbol L, itu untuk low plasticity, atau tanah dengan plastisitas yang rendah, di mana batas cair atau liquid limitnya kurang dari 50. Kemudian ada simbol H dengan high plasticity atau plastisitas tinggi, di mana batas cair atau liquid limitnya lebih dari 50. Nah, tanah-tanah berbutir kasar tadi apabila kita kelompokkan menurut sistem USGS nantinya akan ditandai dengan simbol sebagai berikut. Misalkan tadi kita mempunyai simbol G yaitu gravel dan kemudian simbol W ini untuk well graded atau tanah gradasi baik. Jadi apabila ini digabungkan maka kita akan mempunyai klasifikasi tanah gravel dengan gradasi yang baik. Gravel well graded. Sebagai lanjutannya misalkan sini GP, gravel poorly graded, berarti dia kerikil dengan gradasi yang buruk. Selanjutnya di sini ada GM, berarti gravel dengan campuran dia adalah silt. Karena M ini adalah simbol dari lanau. Kemudian GC, gravel dengan clay. Jadi dia adalah kerikil yang bercampur dengan tanah lempung. Selanjutnya sama untuk SW ini berarti sand well graded, kemudian SP adalah sand poorly graded, SM sand with silt, silty sand, jadi dia adalah sand dengan campuran lanau, kemudian SC adalah sand clay, sandy clay, yaitu tanah pasir yang bercampur dengan lempung. Seperti itu pengelompokan dan penamaan dari klasifikasi USGS. Nah, untuk tanah berbutir halus ini nanti kita kelompokkan yaitu tanah lano atau silt dan lempung atau clay yang memiliki 50% atau lebih, dia lolos saringan nomor 200. Nah, ini ditandai dengan simbol kelompoknya antara lain tadi ada simbol ML, M ini adalah silt atau lano, L ini adalah low plasticity. Jadi ini ML adalah lano dengan plastisitas yang rendah. CL, clay with low plasticity, berarti lempung dengan plastisitas rendah. OL tadi adalah tanah organik dengan plastisitas yang rendah. Selanjutnya ini sama MH berarti dia adalah tanah lanau dengan plastisitas yang tinggi, high plasticity. CH clay dengan plastisitas yang tinggi, OH adalah organik dengan plastisitas yang tinggi. Nah, untuk mendapatkan klasifikasi ini itu bisa kalau untuk yang berbutir halus dengan menggambarkan batas-batas Atterberg atau batas cair dan indeks plastisitas tanah pada bagan plastisitas yang diusulkan oleh Casagrande tahun 1948. Nah, seperti ini bagannya. Kemudian nantinya juga ada ketentuan untuk batas Atterberg dengan nilai plasticity index lebih besar sama dengan 4 dan kurang dari 7 dan digambarkan di bawah garis yang diarsir, maka dibutuhkan simbol ganda seperti GCGM, SCSM, dan CLML. Nah, ini jadi di mana plasticity index antara 4 dan 7, berarti lokasinya di antara daerah ini, CLML ini, berarti ini nantinya perlu penamaan dengan simbol ganda. Oke, kita lanjutkan. Nah, seperti saya sebutkan di depan tadi, jadi ini merupakan sistem klasifikasi dari USGS. Dia dibagi menjadi dua kelompok utama besar, yaitu tanah berbutir kasar dan yang kedua adalah tanah berbutir halus. Dengan ketentuannya tadi kita sudah bahas di depan. Nah,
nantinya tanah berbutir kasar ini dibagi lagi menjadi tanah pasir dan kerikil. Nah, kerikil ini tadi juga pasir dan kerikil ini nanti juga dibagi lagi menjadi divisi utamanya adalah pasir dengan butiran halus atau pasir bersih atau hanya pasir saja. Kemudian kerikil juga sama, dia ada campuran butiran halusnya atau hanya kerikil saja. Nah, nanti ini akan dibagi lagi dalam simbol kelompok seperti saya sebutkan di depan tadi. Untuk misalkan kerikil dengan dia hanya kerikil bersih tanpa ada campuran tanah atau butiran halusnya, maka dia adalah GW. Berarti ini gravel dengan well graded misalkan, atau gravel dengan poorly graded. Jika dia ada campuran butiran halus, maka dia adalah menjadi gravel with lanau. Ini M adalah lanau, gravel dengan clay. Untuk penamaannya di sini juga sudah diberikan supaya menstandarkan dari klasifikasi ini. Misalkan GM, ini berarti kerikil berlanau atau ada campuran kerikil pasir lanau. GC berarti kerikil berlempung atau campuran kerikil pasir dan lempung. Demikian juga untuk yang dari sistem sand ini hampir sama dengan dari gravel. Selanjutnya untuk butiran halus ini nantinya pengelompokannya seperti kita sampaikan tadi, di sini ada dibagi lagi menjadi dua, yaitu lanau dan lempung dengan batas cair lebih dari 50% atau lanau dan lempung dengan batas cairnya kurang dari 50%. Kalau kurang berarti dia low plasticity sehingga simbolnya L, kalau lebih dia adalah high plasticity sehingga simbolnya adalah H. Nah, kita tinggal kombinasikan antara simbol depan tadi yang lanau, clay, tanah organik dengan karakteristik batas cairnya atau plastisitasnya. Nah, ini ML berarti adalah tanah lanau dengan low plasticity atau disebutnya lanau organik, pasir halus sekali, serbuk batuan, pasir halus berlanau atau berlempung. Kemudian CL di sini adalah clay with low plasticity, berarti dia disebutkan atau penamaannya adalah lempung anorganik dengan plastisitas yang rendah sampai sedang. Ada lempung berkerikil, lempung berpasir, lempung berlanau, dan lempung kurus atau lean clay. Untuk OL berarti dia tanah organik dengan low plasticity, di sini disebutkan lanau organik dan lempung berlanau organik dengan plastisitas rendah. Juga untuk kasus yang sama nantinya di sini untuk kasus yang high plasticity sama penamaannya. Dan ada satu lagi yaitu tanah-tanah dengan kandungan organik sangat tinggi, ini dipisahkan dengan simbol PT atau PIT. Nah, ini biasanya tanahnya adalah tanah gambut, mak, dan tanah-tanah lain dengan organik yang tinggi. Oke, seperti kita jelaskan di depan tadi, untuk tanah berbutir kasar dan berbutir halus dengan kriteria-kriteria tertentu, di mana nanti dia akan dibutuhkan suatu simbol ganda untuk menyatakan klasifikasi dari tanah tersebut. Nah, di sini kita diberikan kriteria klasifikasi untuk menentukan dari klasifikasi tanah yang dimaksud. Untuk tanah berbutir kasar ini diatur atau dipengaruhi oleh nilai-nilai yang ada pada kolom atas ini, yaitu dengan nilai koefisien dari uniformity atau keseragaman dan koefisien dari gradasinya. Nah, ini nanti perlu kita perhitungkan dalam pelaksanaannya. Nah, apabila tidak memenuhi kriteria ini, maka kita harus menamakan simbol tanah tadi dengan klasifikasi ganda. Kemudian untuk yang tanah berbutir halus ini juga harus memperhatikan dari nilai plasticity index-nya, di mana kalau dia antara 4 sampai 7 tadi dia harus menggunakan simbol ganda. Nah, kriteria-kriteria inilah yang harus kita penuhi untuk dapat mengklasifikasikan sistem tanah berdasarkan USGS atau sistem unified. Oke, kita lanjutkan untuk klasifikasi berikutnya yaitu AASTO atau American Association of State Highway and Transportation Official.
Nah, ASTO ini merupakan sistem klasifikasi yang banyak digunakan untuk mengetahui kualitas pekerjaan perkerasan jalan, yaitu lapis dasar atau subbase atau tanah dasar atau subgrade. Nah, sistem ini dikembangkan pertama kali pada tahun 1929 sebagai Public Road Administration Classification System. Jadi memang sistem ini banyak digunakan pada klasifikasi tanah untuk pekerjaan jalan raya. Prosedur pengelompokan dengan sistem ini memerlukan beberapa data-data yang digunakan, yaitu antara lain, pertama data analisis ukuran partikel, yang kedua adalah batas dari plastisitas tanah tersebut, yaitu batas cair atau liquid limitnya, kemudian indeks plastisitas atau plasticity index dari tanah tersebut. Dan pada proses pengerjaannya nanti diberikan tabel klasifikasi, harus kita lihat dari sebelah kiri ke kanan sampai didapatkan kelompok tanah yang tepat. Berdasarkan klasifikasi ASTO, tanah dikelompokkan dalam 7 kelompok besar, yaitu dari A1 sampai dengan A7. Apa itu A1 sampai A7? Jadi yang pertama, pada dasarnya hampir sama dengan unified tadi, dikelompokkan terlebih dahulu menjadi 2 kelompok besar, yaitu tanah dengan agregat berbutir kasar, yaitu kelompok masuk A1, A2, sampai dengan A3. Kemudian kelompok kedua adalah agregat tanah dengan berbutir halus, yaitu nantinya masuk ke klasifikasi A4, A5, A6, dan A7. Nah, kita lanjutkan. Jadi apa kriteria-kriteria penting yang harus kita perhatikan dalam klasifikasi ASTO ini? Yang pertama adalah ukuran butirnya, yaitu dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Untuk kerikil itu adalah butiran melalui ayakan dengan lubang 75 mm dan tertinggal di atas ayakan nomor 10 atau 2 mm. Kemudian pasir, yaitu butiran melalui ayakan nomor 10 atau besar diameter ayakan 2 mm dan tertinggal di atas ayakan nomor 200 atau 0,075 mm. Yang ketiga, lumpur dan lempung, yaitu berarti butiran melalui ayakan nomor 200 atau ayakan paling kecil. Kemudian plastisitas, ini nanti kriteria yang kedua didasarkan pada tanah berbutir halus digolongkan lanau bila memiliki indeks plastisitas atau PI kurang dari 10 dan dikategorikan sebagai lempung bila mana mempunyai indeks plastisitas atau PI lebih dari 11. Nah, apabila ditemukan batuan yang ukurannya lebih dari 75 mm dalam suatu sampel tanah, maka klasifikasi tanah tersebut, batuan tersebut harus dikeluarkan terlebih dahulu, tetapi presentase dari batuan tersebut harus dicatat. Ini semacam catatan apabila ditemukan sampel dengan ukuran batuan lebih dari 75 mm. Kita lanjutkan. Jadi dalam klasifikasi ASTO ini, untuk tanah berbutir kasar kita kelompokkan ke dalam klasifikasi A1 sampai dengan A3, yaitu A1 kondisi dari agregat berbutir kasar sampai halus dengan pengikat non-plastis atau tanpa bahan pengikat. Kemudian A2 yaitu agregat kasar, batas kerikil dengan pasir. Kemudian A3 yaitu pasir halus termasuk debu, dapat bercampur dengan pasir, lempung, atau lanau. Nah, untuk kelompok A1 sampai dengan A3, yang masuk dalam kategori ini adalah butir tanah yang lolos saringan nomor 200, dia kurang dari 35%. Yang kedua, untuk tanah berbutir halus, yaitu kita kelompokkan dari A4 sampai A7. A4 yaitu lempung yang non-plastis atau sedikit plastis. A5 yaitu sama seperti A4, tetapi dia elastis. A6 adalah lempung plastis, A7 yaitu tanah humus yang volumenya cukup besar. Nah, kelompok A4 sampai A7 yaitu
butir tanah ini lolos saringan nomor 200, dia dengan kategori lebih dari 35%. Nah, jadi ini pengelompokan dua kategori besar dari sistem klasifikasi ASTO untuk agregat tanah berbutir kasar dan berbutir halus. Nah, dari klasifikasi yang pengelompokan dua tadi nanti akan lebih didetailkan lagi pengelompokannya berdasarkan salah satunya adalah analisa saringan, kemudian indeks plastisitas atau batas cairnya, kemudian dengan data-data pendukung yang lainnya. Nah, ini adalah tabel sistem klasifikasi ASTO yang ada. Jadi di sini ada parameter apakah yang digunakan untuk mengklasifikasikan. Ini kita berikan warna merah dalam tabel, kemudian yang warna kuning ini kita berikan tanda untuk tanah-tanah berbutir kasar, di mana dia 35% atau kurang, dia lolos saringan nomor 200. Sedangkan yang pada bagian biru ini kita beri tanda untuk tanah-tanah agregat berbutir halus, yaitu di mana lebih dari 35% melalui saringan nomor 200. Yang kedua klasifikasinya yaitu tadi seperti disebutkan A1 sampai A2, A3 untuk butir kasar, kemudian A4 sampai A7 untuk tanah berbutir halus. Nah, di bawahnya ada subklasifikasi lagi yang nanti bisa ditentukan berdasarkan beberapa parameter yang ada, yaitu saringan, plastisitas dari tanah tersebut, dan lain sebagainya. Sistem pembacaannya cukup mudah, yaitu nanti kita klasifikasikan dari sebelah kiri ke arah kanan. Artinya parameter tanah yang didapat kita kelompokkan satu persatu mulai dari tabel kiri apabila tidak memenuhi sampai kita dapatkan kecocokan di tabel sebelah kanan. Nah, nanti bila sudah didapatkan berarti nanti kita lihat parameter yang berikutnya untuk bisa kita klasifikasikan ke dalam bentuk klasifikasi ASTO. Juga nanti di sini ada perlu yang diperhatikan, yaitu untuk tanah A7 atau tanah humus tadi dia ada 75, 76. Ini berdasarkan nilai plasticity index-nya sudah ditentukan. Untuk A75 yaitu PI-nya kurang dari sama dengan liquid limit kurangi 30. Dan untuk A76 plasticity index yaitu lebih besar liquid limit dikurangi 30. Oke, sampai sini. Nah, untuk klasifikasi ASTO, pada tanah berbutir halus itu juga ditentukan oleh nilai indeks plastisitasnya. Nah, ini indeks plastisitas dapat dikelompokkan berdasarkan bagan atau tabel yang ada ini, sehingga pada saat kita melakukan klasifikasi menjadi lebih mudah. Ya, ini di sini ada beberapa parameter atau jenis tanah yang dikelompokkan berdasarkan nilai indeks plastisitas dan liquid limit atau batas cair dari tanah tersebut. Ini tinggal kita masukkan sehingga kita nanti akan dapatkan parameter tanah atau klasifikasi tanah yang dimaksud. Selain itu, pada klasifikasi ASTO juga mengenal yang dinamakan grup indeks. Grup indeks ini apa? Yaitu untuk mengevaluasi mutu atau kualitas dari suatu tanah sebagai bahan lapisan tanah dasar atau subgrade suatu jalan raya. Rumusnya cukup panjang, tapi cukup mudah dilakukan perhitungan karena hanya pengurangan dan perkalian, yaitu rumusnya seperti ini, dengan F adalah persentase butiran yang lolos IAK nomor 200, kemudian yang dibutuhkan berikutnya parameternya liquid limit atau batas cairnya, kemudian plastisitas indeks atau PI-nya. Nah, ini nanti harga grup indeks atau GI ini dituliskan di dalam kurung setelah nama kelompok dan subkelompok dari tanah yang bersangkutan tadi. Oke, untuk mempermudah penjelasan dan pemahaman, kita langsung aplikasikan pada suatu contoh soal. Jadi di sini ada soal pertama. Dari hasil uji analisis distribusi butir suatu sampel tanah itu didapatkan presentase sebagai berikut. Presentase butiran tanah yang lolos IAK nomor 10 sebesar 100%.
Kemudian presentase butiran yang lolos AYK nomor 40 sebesar 58%. Presentase butiran yang lolos AYK nomor 200 dia sebesar 58%. Diketahui pula batas cair dan plastisitas indeks tanahnya, yaitu untuk tanah yang lolos AYK nomor 40, liquid limitnya adalah 30 dan plastisitas indeksnya adalah 10. Perintahnya, klasifikasikan tanah tersebut dengan cara USGS atau Unified dan sistem ASTO. Ini soal yang pertama. Soal yang kedua yaitu 95% dari suatu berat sampel tanah lolos AYK nomor 200 dan mempunyai batas cair atau liquid limit 60 dan plasticity indeksnya atau PI-nya 40. Perintahnya, klasifikasikan tanah tersebut dengan sistem klasifikasi menurut ASTO. Gimana cara penyelesaiannya? Oke, kita coba bahas. Yang pertama dengan sistem USGS atau Unified. Jadi kita punya tabel pengelompokan tadi, kita salin ke sini untuk lebih mempermudah. Yang kita punyai pertama parameternya adalah 58% dari total tanah lolos AYK nomor 200. Bila dia 58% berarti karena di sini syaratnya 50% atau lebih, maka dia masuk ke dalam tanah berbutir halus seperti yang kita beri warna hijau ini. Parameter kedua, tadi disampaikan bahwa liquid limit dari tanah tersebut adalah 30. Kita beranjak ke penentuan klasifikasi yang kedua. Di sini diketahui liquid limit apabila batas cair 50% atau kurang. Nah, ini masuk ke dalam low plasticity. Jadi kita masukkan ke tabel yang berwarna kuning ini. Sehingga kita sudah semakin mengerucut, tinggal kira-kira di antara tiga ini mana yang dimaksud. Oke. Parameter berikutnya adalah diketahui pula plasticity indeksnya 10. Nah, kita akan coba gunakan bagan yang sebelah kanan ini karena ini tanah berbutir halus. Coba kita akan gunakan bagan plastisitas. Kita masukkan nilai LL 30, kemudian PI 10. Nah, ini ternyata didapatkan kondisi tanah di sini adalah dalam range tanah CL, yaitu tanah clay with low plasticity atau tanah lempung dengan plastisitas rendah. Cukup mudah bukan untuk sistem klasifikasi USGS atau Unified. Oke, yang kedua diminta dengan sistem klasifikasi ASTO. Jadi bagaimana cara klasifikasinya? Oke, kita gunakan tabel ASTO yang tadi kita salin ke slide ini untuk mempermudah kita pemahaman soal. Jadi diungkapkan tadi sistem ASTO kita kelompokkan pembacaannya dari sebelah kiri sampai ke sebelah kanan sampai didapatkan kriteria yang cocok. Nah, kira-kira apa? Jadi yang di pertama kriterianya adalah tanah lolos AYK nomor 200 sebesar 58%. Nah, berarti jadi kita analisis saringan terlebih dahulu, kita cari mana yang kira-kira. Nah, di sini dibagi dua antara bahan kasar dan bahan fraksi halus. Kalau dia 58% berarti dia masuk ke dalam range warna hijau ini karena ini lebih dari 35% sedangkan dia 58%, sehingga dia masuk ke A4 sampai A7. Ini masih perkiraan awal. 58%. Nah, ini syaratnya adalah 36 minimal sehingga dia masuk ke range analisis saringannya di sisi ini. Kita lanjutkan karakteristik yang keduanya atau parameter kedua, ini dipunyai liquid limit dan plasticitas index. Ini coba kita masukkan di sini nilai-nilainya 30 untuk LL, 10 untuk PI. Dan ternyata kita masuk ke dalam kotak warna merah ini di bawah warna hijau yang tadi. Ini LL-nya maksimal 40, 10 maksimal. Nah, oke, ini 30 masih masuk ke dalam range ini. Selanjutnya, apa yang kita punya? A4. Oh ya, kita kalau sudah hitung A4, kita selanjutnya masukkan grup indeksnya. Kita hitung dengan data-data yang ada tadi, yaitu fraksi 200, liquid limit, plastik limit. Nah, ini kita dapatkan nilainya adalah 3,45.
ini kita bulatkan ke arah bawah, jadi 3. Sehingga sistem klasifikasinya penamaannya adalah dia masuk ke dalam tanah A4 dalam kurung GI-nya adalah 3. Nah, ini menurut sistem klasifikasi dari ASTO. Oke, untuk soal nomor 2 kita coba jawab. Tadi diminta dengan sistem ASTO saja. Jadi kita buka tabel klasifikasi ASTO, kita salin. Nah, dengan cara yang sama, kita akan coba masukkan dulu dari klasifikasi yang paling pertama, yaitu analisis saringan. Di sini lolos IAK nomor 295%. Maka tentu saja dia masuk ke fraksi halus yang di sisi kanan ini yang kita beri warna hijau, yaitu antara A4 sampai A7. Coba kita lihat parameter berikutnya. Di sini dinyatakan bahwa liquid limitnya 60, plasticitas indeksnya 40. Jadi kita masukkan, coba dari sebelah ini tadi, ternyata dia kalau minimal 40, nah ini masuk ke dalam warna biru ini, itu berarti dia masuk ke A7. Nah, A7 ini kita punya subklasifikasi yang harus kita tentukan kemudian dengan menggunakan persamaan yang ada di bawah ini. Coba kita hitung. Nah, untuk nilai tadi kita masukkan plasticity index 40, ini 60, ini 30. Jadi di sini bahwasanya ini 30, ini lebih besar daripada yang sebelah kanan. Jadi plasticity index dia lebih besar dari liquid limit dikurangi 30. Kita masukkan ke ketentuan ini, berarti dia masuk ke dalam kelompok tanah A76. Oke, kita hitung selanjutnya grup indeksnya. Kita masukkan fraksi 200-nya, liquid limit dan plastic city indeksnya. Kita dapatkan angkanya adalah 42. Jadi sistem pengelompokan tanah menurut ASTO diklasifikasikan sebagai A76 dengan grup indeks 42. Baik, kita lanjutkan soal nomor 3. Diketahui data suatu sampel tanah menurut analisis saringan, yaitu diameter efektif untuk 10% sebesar 2 mm. Diameter efektif untuk 30% yaitu sebesar 0,73 mm dan diameter efektif 60%-nya sebesar 1,27 mm. Presentase lolos saringan nomor 4 itu sebesar 77,5% dan presentase lolos saringan nomor 200 sebesar 4%. Perintahnya, klasifikasikan tanah tersebut menurut sistem USGS atau Unified. Coba kita akan jawab. Jadi kita salin klasifikasi dari USGS atau Unified tadi ke dalam paparan ini. Yang pertama, karena lebih dari 50% tanah tertahan pada saringan nomor 200, maka tanah dapat dikelompokkan menjadi tanah berbutir kasar. Ini tadi dari soal kita dapatkan bahwasanya yang lolos saringan nomor 200 tadi adalah hanya 4%, berarti yang tertahan adalah 96%-nya. Sehingga karena lebih dari itu, yang tertahan lebih dari 50%, nah maka kita masukkan ke dalam tabel warna hijau ini. Selanjutnya kita mempunyai tadi kurang dari 5% lolos saringan 200 sehingga kita tidak lagi meninjau dari faktor konsistensi yaitu plastisitas indeks atau batas-batas plastisitas sebagai faktor penentu klasifikasi tanah. Tapi kita akan gunakan dari presentase koefisien keseragaman dan koefisien dari gradasinya. Jadi presentase fraksi pasir atau sand yang tertahan saringan nomor 200 itu lebih dari presentase gravel. Ini 100% adalah total contoh tanah, kemudian 77,5 ini adalah yang lolos saringan nomor 4. Nah, di sini berarti bahwasannya gravel tersebut adalah 22,5%. Sedangkan untuk pasirnya berarti dia 77,5 dikurangi 4% ini ada yang lolos saringan 200 atau fraksi halusnya sehingga
73,5% tersebut adalah pasir. Maka karena dominan di pasir, kita masukkan di sini sebagai fraksi atau jenis tanah pasir. Kita masukkan ke dalam kotak berwarna kuning ini. Selanjutnya yang perlu kita hitung adalah nilai CU dan CC. Kita masukkan ke dalam rumus ini. Coba kita lihat, CU adalah perbandingan dari D60 dibagi D10, kita dapatkan 6,35. Nilainya lebih besar dari 6. CC kita masukkan D30 kuadrat dibagi D10 kali D60. Ini didapatkan hasil 2,1. Nilainya antara 1 dan 3. Sehingga karena ini masuk dalam kriteria ini, maka dengan melihat tabel klasifikasi tersebut, tanah dapat dikelompokkan menjadi SW atau sand dengan well graded. Oke, mungkin itu yang beberapa contoh terkait aplikasi penggunaan klasifikasi tanah. Oke, mungkin cukup sekian materi kita hari ini terkait dengan klasifikasi tanah. Terima kasih atas perhatiannya telah menonton dari awal sampai akhir video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video ini bila kalian suka. Jangan lupa stay safe, stay smart, and stay healthy. See you on next video. Bye-bye.